Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, amin, Allahumma amin. Kembali sama-sama kita panjatkan syukur alhamdulillah atas limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita pun dapat lebih mudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita pun dapat mencapai kebahagiaan hidup kelak di yaumil akhir, karena sesungguhnya kehidupan akhirat jauh lebih baik dibanding kehidupan di atas dunia ini. Maka apabila kita memanfaatkan keduniaan ini untuk mendapatkan kehidupan yang baik kelak di yaumil akhir, sesungguhnya inilah hakikat dari syukur. Dan inilah yang semestinya dilakukan oleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan, senantiasa kita perbanyak tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jasa beliau terhadap kita sangatlah besar. Karena apa yang beliau sampaikan terkait syariat agama, terkait sunnah-sunnah yang dicontohkan, semuanya bertujuan agar kita dapat meraih kebahagiaan di dunia ini dan terutama kebahagiaan kelak di yaumil akhir, yaitu berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kajian tafsir yang akan kita bicarakan insya Allah ayat ke-63 dan ayat ke-64. Kita masih berada di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun.
Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian dan kami mengangkat ke atas kalian bukit Tur. Ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian dengan sungguh-sungguh, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kalian berpaling setelah yang demikian. Falaula fadlullah, kalau bukan karena karunia dari Allah atas kalian, wa rahmatuhu, dan kasih sayangnya, lakuntum minal khasirin, kalian pasti menjadi orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian, seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ayat yang mulia ini merupakan ayat yang mengingatkan Bani Israel yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kejadian yang terjadi kepada pendahulu-pendahulu mereka, di mana Allah telah mengikat janji atas pendahulu-pendahulu Bani Israel tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian. Al-Mawathiq di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, al-imanu bihi wahdahu la syarikalah. Ikatan janji tersebut, kata Imam Ibnu Katsir, yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Kemudian ikatan janji yang kedua, wattiba'u rusulihi. Mereka harus mengikuti Rasul yang diutus terhadap mereka. Kemudian selanjutnya ditambahkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari untuk janji yang ketiga, wa ta'malu bima fit Taurah. Kalian harus mengamalkan apa saja yang telah diperintahkan di dalam kitab Taurat. Jadi inilah 3 janji yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel yang hidup di zaman dahulu. Hanya saja seperti disampaikan, 2 janji yang pertama dan yang kedua tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Adapun untuk yang ketiga disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau. Nah, jamaah sekalian, janji yang pertama di sini adalah
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jangan berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Janji tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya di masa seseorang masih berada di rahim pun telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia Allah meminta untuk bersumpah, untuk mengakui atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna." Apakah kalian mengakui aku sebagai Rabb bagi kalian? Nah, ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap janin yang ada di dalam rahim ibunya. Kemudian janin tersebut pun mengatakan, tentu kami bersaksi bahwa engkaulah Rabb bagi kami. Jamaah sekalian, jadi fitrah kita sebetulnya adalah berada di atas tauhid, berada di atas akidah yang betul-betul mengakui bahwa Allah lah Rabb bagi kita. Hanya saja jemaah sekalian yang saya muliakan, fitrah tauhid ini akan rusak dengan berbagai macam faktor. Yang pertama, bisa rusak dikarenakan lingkungan. Kemudian bisa juga rusak dikarenakan syubhat. Kemudian bisa juga rusak disebabkan karena syahwat. Nah, jemaah sekalian, terkait dengan rusaknya fitrah tauhid tersebut dengan lingkungan yang tidak benar atau lingkungan yang tidak baik. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis. Kata Nabi, setiap bayi yang lahir sesungguhnya fitrahnya berada di atas Islam. Akan tetapi kedua orang tualah yang pada akhirnya sebagai sebab kerusakan fitrah tersebut. Kedua orang tualah yang menjadikan anak menjadi Majusi, menjadi Yahudi, dan juga menjadi Nasrani. Jadi peranan orang tua atau lingkungan berdasarkan hadis ini sangat dominan ya Pak ya, untuk menjaga keutuhan fitrah tauhid tersebut, atau sebaliknya untuk merusak fitrah tauhid tersebut. Kemudian selanjutnya tadi kita katakan faktor yang kedua adalah syahwat. Nah, syahwat ini pun ya cenderung sering menjadi sebab sehingga tauhid seseorang rusak. Kadang-kadang dikarenakan syahwat tidak bisa dikendalikan, sehingga seseorang rela untuk menggadaikan tauhid yang ada di dalam batinnya. Kemudian yang ketiga, yaitu syubhat atau kebodohan. Kadang-kadang seseorang telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemurnian tauhid yang ada di dadanya pun telah ternodai. Akan tetapi sebabnya apa?
disebabkan karena ia tidak memiliki ilmu tentang ma'rifatullah. Disebabkan karena ia membiarkan dirinya dalam keadaan ditimpa persoalan syubhat. Nah, ini jelas sekali jemaah sekalian, apabila syubhat ini nggak bisa dihilangkan, kebodohan terhadap agama ini nggak bisa kita hilangkan, ya mustahil kita bisa sempurna dalam masalah akidah. Yang pasti dalam keadaan sadar atau tidak, apabila ilmu tidak ada, seseorang akan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ia berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Hendaklah kalian mengetahui dengan ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi persoalan ilmu merupakan persoalan yang sangat mutlak untuk kesempurnaan tauhid seseorang. Maka oleh karena itu kita harus berupaya sekuat tenaga untuk mengikis persoalan syubhat atau kebodohan terhadap agama. Dalam rangka apa? Agar akidah kita betul-betul dapat benar, agar tauhid kita betul-betul sempurna. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian janji tentang tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesirikan kepadanya, ini diikat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti disebutkan di dalam ayat ini, yaitu terhadap Bani Israel. Akan tetapi ikatan janji yang dilakukan oleh Allah dengan Bani Israel di sini dijelaskan penuh dengan ancaman. Ya Pak ya, penuh dengan ancaman. Kenapa demikian? Karena mereka sering menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Musa alaihi salam telah mendapatkan Taurat setelah ia munajat di Bukit Tursina, ya Pak ya, lalu ia mengajak Bani Israel untuk mengamalkan kitab Taurat tersebut, ternyata mereka menolak. Bahkan apa yang dijelaskan oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa, kenapa bukan Allah saja yang langsung menyampaikan perintah-perintah kepada kami? Kenapa engkau bisa bicara dengan Allah? Kenapa bukan Allah yang langsung ngajak kami bicara? Jadi ini yang disampaikan ya. Ini yang disampaikan oleh Bani Israel. Kenapa engkau bisa bicara dengan Allah? Kenapa Allah enggak mengajak kami bicara? Kenapa bukan Allah saja yang langsung menyampaikan ayat-ayat itu kepada kami? Jadi ini pembangkangan alias penolakan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihi salam. Kemudian pada akhirnya karena mereka menolak dan berkata dengan ucapan yang begitu lantang gitu Pak ya, mereka berkata dengan kata-kata yang tidak pantas, meminta supaya Allah lah yang bicara dengan mereka. Ini penuh dengan kesombongan gitu Pak. Pada akhirnya Allah menghukum mereka dengan pekikan suara yang sangat keras. Ini udah kita bicarakan ya Pak ya. Lalu kemudian mereka pun semuanya mati. Lalu kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Musa mengajak mereka untuk berhukum, untuk mengamalkan kitab Taurat,
tetap saja mereka menolak. Tetap saja mereka membangkang. Nah, jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, kemudian janji yang kedua di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul berittiba kepada nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Kenapa demikian? Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, berkali-kali Nabi Musa mengajak mereka agar beriman kepada Taurat. Ternyata mereka membangkang. Dan pembangkangan itu disertai dengan apa? Dengan kesombongan. Maka janji yang hendak diikat oleh Allah dengan Bani Israel di sini, termasuk mereka harus berittiba kepada Nabi yang diutus terhadap mereka. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, janji yang ketiga seperti disampaikan tadi ya, mereka harus mengamalkan apa saja yang menjadi ketetapan yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Jadi Taurat itu tidak sekedar dibaca. Taurat itu tidak sekedar dihafal. Akan tetapi lebih dari itu yang dituntut oleh Allah bagi Bani Israel di sini Pak ya. Mereka harus mengamalkan apa saja yang tertera di dalam kitab Taurat tersebut. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, tadi kita jelaskan di saat Allah mengikat janji ini dengan Bani Israel, posisi mereka sedang diancam. Apa ancaman yang Allah berikan kepada mereka? Wa rafa'na fawqakumut tur. Kami angkat ke atas kepala mereka at-tur, bukit Sinai. Jamaah sekalian, Imam Ibnu Katsir menafsirkan hal ini di surat Al-A'raf ya Pak ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id nataqanal jabal, ketika kami mengangkat bukit Sinai, fauqahum ka'annahu dhullah, ke atas kepala mereka, sehingga bukit itu seperti awan yang menaungi mereka. Jadi mereka betul-betul berada di bawah bukit tersebut Pak. Ya. Kemudian selanjutnya wa dhannu annahu waqi'un bihim. Mereka yakin betul bahwa bukit itu akan dijatuhkan, akan menimpa mereka semua. Lalu kemudian Allah dalam keadaan seperti itu mengatakan khudu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian biquwwah, dengan keadaan yang kuat, dengan keadaan yang sungguh-sungguh. Jadi bukit atau gunung Sinai berada di atas kepala mereka. Lalu dalam keadaan seperti itulah Allah mengikat janji dengan mereka. Ya Pak ya. Allah memerintahkan apa? Ambillah yang telah kami datangkan kepada kalian dengan keadaan sungguh-sungguh. Nah, apa yang didatangkan di sini? Ulama-ulama kita mengatakan yakni at-Taurah. Maksudnya adalah kitab Taurat. Di mana dengan adanya kitab tersebut mereka mendapatkan perintah untuk beriman kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik kepadanya. Kemudian yang kedua, mereka harus berittiba kepada nabi mereka. Kemudian yang ketiga, mereka harus mengamalkan apa saja yang diperintahkan di dalam kitab Taurat tersebut. Kemudian selanjutnya wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun.
Dan hendaklah kalian mengingat-ingat apa yang ada di dalam kitab tersebut. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini terdapat di surat Al-A'raf, Pak ya. Kemudian selanjutnya, di dalam ayat yang sedang kita bicarakan sekarang, setelah Allah menjelaskan bahwa Bukit Sinai diangkat ke atas mereka, sehingga bukit itu betul-betul seperti awan yang menutupi mereka semua. Lalu Allah menjelaskan di sini, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian biquwwah, dengan keadaan yang sungguh-sungguh. Jamaah sekalian, di sini quwwah ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan al-jiddu, sungguh-sungguh. Kemudian fa'aqarru bidzalika annahum ya'khuduna ma utu bihi biquwwah. Mereka harus mengakui apa yang ada di dalam kitab tersebut, bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, mengambil hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang kuat atau dengan keadaan sungguh-sungguh, ini juga dianjurkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Seperti diketahui bahwa di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, sesungguhnya siapapun di antara kita akan berada dalam keselamatan, akan dijauhkan dari kesesatan sepanjang ia berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroin ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut. Nah, apa yang dimaksud dua perkara di dalam hadis yang mulia ini? Sesungguhnya yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa sesungguhnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Irbad, seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, apa ya? Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis sahih, bahwa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di kemudian hari kalau misalkan kalian semua masih hidup, kalian akan menyaksikan perbedaan-perbedaan terjadi di tengah-tengah umat. Ya Pak ya. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat dipanjangkan oleh Allah umurnya hingga mereka hidup di zaman kita sekarang gitu Pak ya. Ya kata Nabi, mereka akan dapat melihat perbedaan begitu banyak terjadi di tengah-tengah umat. Lalu kemudian apa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin.
kalian harus berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahku dan juga terhadap sunnah-sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya Pak ya. Jadi ini pesan Nabi. Di tengah-tengah perbedaan sedang menyebar di tengah-tengah umat. Nah ini persisnya di zaman kita sekarang Pak ya. Nah apa yang menjamin keselamatan bagi kita sehingga kita tidak ikut dengan kelompok-kelompok yang sesat? Nah, yang menjamin keselamatan kita dalam hal ini kata Nabi apa? Berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Nah, jemaah sekalian, di dalam hadis ini kita lihat ada dua sunnah yang mesti kita pegang. Yang pertama sunnah Nabi. Ya Pak ya. Artinya segala sesuatu yang dicontohkan atau dilakukan atau disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mesti kita pegang dengan keadaan prinsip yang kuat. Kemudian sunnah yang kedua ya sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dan ini merupakan maslahat bagi kaum muslimin ya Pak ya. Nah ini menjadi sunnah yang mesti kita upayakan Pak. Ya, katakan misalkan seperti Abu Bakar gitu ya, atau Umar, Utsman, Ali gitu ya. Nah mereka tuh banyak mencontohkan kebaikan-kebaikan yang mengandung maslahat kepada kaum muslimin. Nah ini perbuatan mereka termasuk sunnah yang mesti kita upayakan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh jemaah sekalian yang saya muliakan, Umar bin Khattab beliau menghidupkan malam-malam Ramadan dengan apa Pak? Dengan tarawih di masjid dalam keadaan berjamaah. Nah ini banyak orang yang mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Nabi sebelumnya gitu ya. Pada hakikatnya sebetulnya Nabi pernah mencontohkan hanya beberapa hari gitu Pak ya. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Umar penuh untuk 1 bulan Ramadan, sholat berjamaah ya, sholat tarawih berjamaah di masjid. Ini merupakan apa yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini Pak. Ya, jadi ini adalah sunnah bukan bid'ah. Hanya saja sunnahnya adalah dicontohkan oleh khalifah. Dalam hal ini Umar ibn Khattab. Kenapa hal ini tidak termasuk perbuatan bid'ah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengikrar. Nah, yang dimaksud dengan mengikrar, merekomendasikan Pak ya, atau menyetujui kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, di mana itu mengandung maslahat bagi kaum muslimin. Nah, itu merupakan sunnah juga. Dan contoh-contoh untuk hal ini banyak ya Pak ya. Tidak hanya sholat tarawih seperti yang dicontohkan oleh Umar. Ya contoh lain misalkan seperti Abu Bakar ya. Di saat ia diangkat menjadi khalifah, banyak sekali kaum muslimin yang murtad dari agama Islam. Kenapa mereka murtad? Dikarenakan ya Nabi kita telah wafat. Jadi mereka-mereka yang murtad ini masuk Islam bukan karena Allah, tapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi kita meninggal, lalu kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar. Nah ini banyak kaum muslimin yang keluar dari Islam. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ya Abu Bakar membuat pasukan untuk menyerang orang-orang murtadin saat itu, Pak. Ya, jadi Abu Bakar
mengirim pasukannya untuk memerangi orang-orang yang murtad dari Islam saat itu. Nah ini, persoalan ini pun menjadi hukum dalam agama kita gitu Pak ya, bahwa apabila ada orang yang murtad, lebih-lebih apabila mereka terorganisir gitu Pak ya. Nah ini kalau misalkan khilafah Islamiyah tegak, mesti ditindak, mesti dilakukan antisipasi kekuatan berupa militer gitu Pak ya. Nah, ini dalam hukum agama kita. Sementara keadaan seperti ini di zaman Nabi nggak ada Pak. Ya, Nabi nggak pernah menindak atau memerangi orang-orang yang murtad dari agama. Karena memang kasusnya nggak ada di zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Maka oleh karena itu sekali lagi Pak, jika ada kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, di mana hal itu mengandung maslahat bagi kaum muslimin, sekalipun tidak ada di zaman Nabi, sesungguhnya hal itu merupakan sunnah yang mesti diamalkan. Kenapa? Karena Nabi telah mengikrar Khulafaur Rasyidin tersebut. Ya, Nabi telah merekomendasikan Khulafaur Rasyidin tersebut sebagai apa? Sebagai sumber sunnah yang mesti kita amalkan gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi di dalam hadis ini tadi Nabi mengatakan fa'alaikum, atas kalian untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, supaya kalian tidak termasuk dari kelompok-kelompok yang sesat. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian di akhir hadis Nabi kita menegaskan lagi ya Pak ya. Apa yang Nabi sampaikan di sini? Abdu alaiha bin nawajid. Kalau kalian telah mendapatkan satu kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah, hendaklah kalian menggigit kebenaran itu dengan apa? Gigi geraham kalian. Nah ini ilustrasi gitu Pak ya, ini isyarat dari Nabi kita, artinya digigit, kebenaran itu digigit dengan geraham supaya apa? Supaya kita betul-betul memegang kebenaran itu dengan pegangan yang kuat, supaya kita betul-betul berprinsip terhadap kebenaran tersebut. Jadi wallahu a'lam jamaah sekalian yang saya muliakan, mengambil apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sungguh-sungguh, dengan keadaan yang kuat, ini juga diperintahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadhkuru ma fihi, dan hendaklah kalian mengingat-ingat apa yang ada padanya. Nah hal ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir ya Pak ya, kata beliau, iqra'u ma fit Taurah. Hendaklah kalian membaca ayat-ayat yang ada di dalam Taurat tersebut. Jadi mengingat-ingat apa yang ada di dalam kitab. Caranya yang pertama kita harus membaca ayat-ayat yang tersebut di dalam kitab tersebut. Nah katakan misalkan kita sebagai umat Muhammad, ya kitab yang diturunkan kepada kita adalah Al-Quran. Supaya kita disebut dengan orang yang berzikir, orang yang mengingat-ingat apa yang ada di dalam kitab Al-Quran, ya Al-Quran itu mesti kita baca. Bahkan ulama-ulama kita mengatakan membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Ya Pak ya. Jadi salah satu dari zikir-zikir yang utama termasuk membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya wa'malu bihi. Nah ini yang kedua Pak ya. Bani Israel mesti mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat tersebut. Nah kita pun sama.
sebagai umat Muhammad yang mendapatkan kitab Al-Quran, ya, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu harus kita amalkan. Jamaah sekalian yang saya muliakan, bahkan sebagian ulama kita mengatakan, apabila seseorang hanya membaca Al-Quran misalkan, kemudian ia menghafalkan Al-Quran, lalu ia tidak mengamalkan kandungan dari Al-Quran itu, ya kata sebagian ulama, ini merupakan kefasikan yang sangat besar. Ya Pak ya, ini merupakan kefasikan yang sangat besar. Karena Al-Quran ini baru akan mendatangkan manfaat bagi seseorang apabila dia diamalkan, Pak. Ya, jadi kalau hanya dibaca aja, ya manfaatnya mungkin ada gitu Pak ya, atau dihafal, manfaatnya ada gitu. Akan tetapi manfaat ini tidak akan sempurna. Ya, baru akan betul-betul sempurna apabila kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nah, kalau misalkan kita nggak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya wallahu alam, ini kefasikan yang nyata. Bahkan kita diancam akan mendapatkan siksa dalam keadaan seperti itu. Ya Pak ya. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an Pak ya, atau dalam hal yang diceritakan dalam ayat ini ya, adalah Bani Israel ya Pak ya. Kalau seandainya mereka membaca apa yang ada di dalam kitab mereka, kemudian menghafal ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka. Kalau kita menghafal apa yang ada di dalam kitab kita gitu Pak ya, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut, nah ini Allah berjanji bagi mereka akan diberikan apa? Ketakwaan. Nah jemaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, kita ketahui bahwa ketakwaan adalah mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud dengan takwa. Kapan kita bisa mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Jawabannya apabila kita betul-betul mengamalkan apa yang ada di dalam kitab kita. Ya Pak ya, sebagai contoh misalkan Pak, di dalam kitab Al-Quran, kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan untuk apa? Untuk sholat. Ya Pak ya, diperintahkan untuk sholat. Lalu apa hasil yang akan kita dapatkan dari menjalankan sholat tersebut? Nah ini apabila kita sholat gitu Pak ya, berarti kita mengamalkan apa yang ada di kitab kita gitu ya. Nah, sholat, apabila kita lakukan sholat, apa yang hendak kita peroleh gitu ya? Ya kata Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi seseorang akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sholat gitu Pak ya, yaitu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah ini yang dimaksud dengan takwa yang kedua tadi Pak. Takwa yang kedua apa? Seseorang menghindar dari apa? Dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi sholat itu dapat mencegah kita supaya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian jemaah sekalian yang saya muliakan, contoh lain ya Pak ya. Contoh lain, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya, berpuasa. Kita menahan diri kita dari makan dan minum, kemudian berhubungan suami istri, mulai dari terbit fajar sampai matahari tenggelam. Nah apabila ini kita lakukan berarti kita sedang mengamalkan Al-Quran.
Nah, jemaah sekalian, apa hasilnya? Kata Allah, la'allakum tattaqun. Saat Allah berbicara tentang puasa di dalam Al-Qur'an ayat tentang puasa itu Allah tutup dengan la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu bisa mencegah kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan puasa itu bisa memotivasi kita untuk bisa mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, ya bisa dirasakan sendiri ya, saat kita sedang berpuasa, ya bawaannya enak aja tuh membaca Al-Qur'an. Jadi mudah aja gitu Pak ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Saat kita berpuasa ya bawaannya ya gampang aja untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan puasa itu akan melahirkan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian puasa itu akan melahirkan kekuatan sehingga kita dapat terhindar dari apa Pak? Dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ya orang yang puasa misalkan Pak, diajak jalan-jalan aja gitu ya, diajak touring misalkan kemana gitu ya, ya bawaannya malas Pak, ya bawaannya nggak mau gitu ya. Coba misalkan kalau lagi nggak puasa Pak, apalagi libur seperti sekarang sampai 4 hari gitu Pak, diajak touring ya udah bawaannya senang aja gitu ya. Tapi kalau lagi puasa enggak senang Pak diajak jalan-jalan, ya bawaannya nggak seret aja gitu Pak. Nah, jadi wallahu a'lam jamaah sekalian yang saya muliakan, pengamalan terhadap apapun yang ada di dalam kitab pada akhirnya akan menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang gemar melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, setelah Allah Subhanahu wa taala mengikat janji dengan Bani Israel dalam keadaan mengancam gitu Pak ya, Allah mengangkat bukit Sinai di atas kepala mereka. Apa yang terjadi? Mereka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya. Keadaan mereka disampaikan oleh Allah di dalam ayat berikutnya. Tsumma tawallaitum. Kemudian mereka tawallaitum, berpaling, ingkar terhadap janji-janji yang tadi diikat. Min ba'di dzalika, setelah yang demikian. Jadi setelah selesai ancaman tadi Pak, ya mereka pelan-pelan ingkar terhadap janji tersebut. Ya, tadi kita katakan janji yang pertama tauhid, ya mereka berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua berittiba kepada nabi mereka. Ya, lama-lama mereka nggak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh nabi-nabi yang diutus terhadap mereka. Kemudian yang ketiga mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat. Nah ini pun pelan-pelan mereka tinggalkan. Jamaah sekalian, kemudian selanjutnya falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau bukan karena karunia dan kasih sayang Allah terhadap kalian. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan karunia di dalam ayat ini? Falaula fadlullah ya Pak ya. Kalau bukan karena karunia Allah, apa yang dimaksud dengan karunia di sini? Imam Ibnu Katsir mengatakan maksudnya adalah at-taubah. Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat. Ya Pak ya. Jadi kesempatan untuk taubat, meminta ampun atas dosa-dosa yang dilakukan, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa rahmatuhu, dan rahmatnya, kasih sayangnya. Apa yang dimaksud kasih sayang di sini Pak? Imam Ibnu Katsir mengatakan
irsalun nabiyyin. Yang dimaksud kasih sayang di sini Allah mengutus para nabi-nabi. Ya Pak ya, Allah mengutus para nabi-nabi. Nah, ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk menurunkan kitab kepada umat manusia. Nah, ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, lakuntum minal khasirin. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, orang-orang yang merugi di sini disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu orang-orang yang merugi baik di kehidupan dunia, terutama untuk kehidupan akhirat nanti. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau misalkan Allah nggak memberikan kesempatan bertaubat kepada kita, ya kita akan rugi dunia akhirat, Pak. Ya, kalau misalkan Allah tidak memberikan kasih sayang kepada kita berupa pengutusan nabi-nabi yang menjelaskan bagaimana mestinya kita menjalani hidup gitu, Pak. Kalau ini nggak dilakukan oleh Allah terhadap kita, niscaya kita akan menjadi orang yang rugi dunia dan akhirat. Jamaah sekalian, kemudian ya, kalau misalkan Allah nggak menyayangi kita dengan memberikan kitab sebagai petunjuk jalan bagi kita gitu Pak ya kita juga akan menjadi orang yang merugi dunia dan akhirat. Ya sebagai contoh Pak, sebagai contoh ya, adanya rasul-rasul yang diutus dan adanya kitab-kitab yang diturunkan sebagai kasih sayang Allah terhadap kita. Contohnya apa? Dahulu waktu Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita bicarakan Pak ya. Nah, ini malaikat mengklaimkan Pak ya, buat apa menciptakan manusia? Ya. Pada akhirnya nanti mereka akan merusak di muka bumi. Kemudian mereka akan menumpahkan darah antara satu dengan yang lain. Nah, ini nih Pak. Kalau seandainya bagi umat manusia Allah nggak turunkan rasul-rasul, Allah nggak menurunkan kitab-kitab, ini yang akan terjadi Pak. Ya, akan terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi, akan terjadi pembunuhan-pembunuhan di muka bumi. Nah, kalau ini terjadi ya dunia ini nggak ada amannya Pak. Ya. Dunia ini nggak memiliki ketenteraman sedikit pun, ya. Jadi seseorang akan rugi dari sisi dunianya gitu ya. Di mana-mana misalkan terjadi pembunuhan, salah sedikit udah terjadi pertumpahan darah gitu ya. Jadi kita tuh akan rugi di atas dunia ini Pak, ya. Kemudian di akhirat ya, pasti ya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan apa? Konsekuensi dari apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Jika kita melakukan kejahatan, ya udah kita akan rugi nanti di akhirat. Nah, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, inilah tafsir terkait ayat ke-63 dan ayat ke-64. Berikutnya yang ingin disampaikan, beberapa intisari yang mesti kita petik dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, melalui ayat yang mulia ini, ya, kita harus menyadari bahwa kita semuanya terikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya. Jadi kita semuanya sesungguhnya memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa amanah tersebut? Sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, yang pertama kita mesti mentauhidkan Allah, Pak. Ya. Kita mesti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang sangat populer ya, Pak ya, Allah mengatakan bahwa Ia menghidupkan kita tujuannya hanya satu Pak, supaya kita beribadah kepada Allah.
Nah, ibadah di sini maksudnya ya menjalankan taqarrub kepadanya sesuai dengan perintahnya. Kemudian yang kedua, taqarrub ini adalah bentuk dari tauhid uluhiyah. Ya Pak ya. Jadi ibadah ini merupakan bentuk dari pengamalan kita terhadap tauhid uluhiyah. Artinya dalam urusan ibadah nggak boleh ada kesirikan-kesirikan sedikit pun. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beribadah kepada Allah semata. Kita harus mentauhidkan Allah semata. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, udah sering kita sampaikan di majelis ini Pak ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sesungguhnya Ia melakukan yang terbaik terhadap kita sebagai umat manusia. Ya, Allah menciptakan kita dengan ciptaan yang sangat sempurna. Ya. Kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, sesungguhnya penciptaan manusia lah yang paling sempurna. Kemudian penciptaan yang sangat sempurna ini disempurnakan lagi oleh Allah dengan memberikan akal fikiran kepada umat manusia. Jadi secara postur kita tuh makhluk yang paling sempurna, Pak. Nah, kesempurnaan postur kita nih dilengkapi lagi oleh Allah, disempurnakan lagi oleh Allah dengan memberikan apa? Akal fikiran. Kemudian apakah Allah berhenti sampai di situ aja, Pak? Enggak. Akal fikiran ini kemudian disempurnakan oleh Allah dengan apa? Dengan memberikan ilmu pengetahuan. Ya. Lalu dengan ilmu pengetahuan inilah umat manusia itu harkat dan martabatnya terangkat, Pak. Ya. Jadi yang menyebabkan kita mulia itu ilmu pengetahuan yang Allah berikan, Pak. Makanya Adam alaihissalam lebih mulia dibanding malaikat-malaikat dan iblis karena Adam mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak lihat juga di surat Al-Alaq gitu Pak ya, ketika Allah bicara soal penciptaan manusia. Pembicaraan tentang penciptaan manusia di surat tersebut Allah sertakan dengan menyebutkan apa? Ilmu. Artinya apa? Kemuliaan dan harkat martabat manusia itu menjadi sangat tinggi kalau ia memang memiliki ilmu. Nah, kemudian jemaah sekalian, setelah kita memiliki ilmu, lalu Allah muliakan lagi kita dengan ilmu tersebut, Allah menjadikan kita khalifah di muka bumi ini, Pak. Ya. Jadi syarat untuk menjadi pemimpin ya harus ada ilmunya, Pak. Ya. Kalau nggak ada ilmunya sebetulnya nggak bisa jadi pemimpin. Makanya ya karena kita sebagai pemimpin minimal untuk diri kita sendiri ya kita harus berusaha untuk memperbaiki hasanah ilmiah kita. Jadi pemimpin dalam agama kita pada dasarnya enggak diperkenankan bagi orang yang tidak berilmu. Makanya di surat Al-Baqarah juga Pak ya nanti di akhir juz 2 ya ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Allah terkait apa? Bani Israil juga Pak. Mereka meminta kepada nabi mereka agar diangkat pemimpin perang, panglima perang dari kalangan mereka untuk melawan bangsa Jalut atau Raja Jalut. Nah, jemaah sekalian, kemudian singkat cerita, Allah melalui nabinya memberikan tuntunan untuk pengangkatan seorang panglima. Akhirnya yang diangkat seseorang yang bernama siapa Pak? Yang bernama Talut. Nah ini diprotes Pak. Ya, sama Bani Israel diprotes karena memang mereka ya selalu membangkang gitu Pak ya. Nah ini sudah ditetapkan oleh Allah melalui Nabi yang ada pada saat itu bahwa panglima jatuh kepada Talut.
Nah, ini kata mereka, kenapa dia yang jadi pemimpin? Dia kan nggak punya harta sedikit pun, dia orang miskin. Ya macam-macam gitu Pak ya. Jadi nggak ada keluasan harta, masa dia yang jadi panglima yang akan memimpin kita? Nah ini Allah mengatakan, biarpun ia nggak punya keluasan harta, sesungguhnya ia berhak menjadi pemimpin, kata Allah. Kenapa? Bastotan fil ilmi wal jism. Karena ia memiliki keilmuan yang mumpuni. Ia memiliki intelektualitas yang baik. Kemudian secara fisik ia sangat sehat, sangat kuat. Jadi ini dua karakteristik pemimpin dalam agama kita gitu Pak. Maka oleh karena itu ya Allah memuliakan kita sebagai khalifah. Jadi Adam itu Allah jadikan khalifah di muka bumi ini karena memang Adam memiliki ilmu Pak. Maka oleh karena itu seperti yang disampaikan tadi ya, kita tuh memang pemimpin, siapapun pasti seorang pemimpin gitu ya, minimal untuk diri sendiri, maka dia harus berupaya memperbaiki kondisi keilmuannya terkhusus dalam masalah agama gitu Pak ya. Jadi wallahu a'lam, Allah itu beberapa tahap gitu Pak ya, menyempurnakan penciptaan manusia. Dari bentuknya Allah sempurnakan, Allah berikan akal pikiran, kemudian Allah bekali dengan ilmu, lalu mereka menjadi khalifah. Sampai 4 tahapan Pak. Nah ini apa yang Allah tuntut dari penciptaan yang begitu sempurna ini? Yang Allah tuntut kita beribadah kepadanya. Ya, kita beribadah hanya kepadanya dan tidak boleh beribadah kepada selain dia. Ini ada yang dituntut oleh Allah Pak. Ya, Allah melakukan hal yang sangat besar terhadap kita, yang Allah minta kita mentauhidkan Allah dengan beribadah kepadanya, itu aja Pak. Ya, maka oleh karena itu jemaah sekalian ya, jangan pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini pengkhianatan terhadap Allah Pak. Allah telah melakukan hal yang sangat besar terhadap kita, lalu kita syirik kepadanya, ini pengkhianatan yang sangat besar. Ya Pak ya? Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah memberikan fasilitas kepada kita Pak. Ya, Allah memberikan apa? Fasilitas. Allah berikan nikmat, Allah berikan karunia, Allah berikan rezeki. Jadi semuanya Allah berikan agar kita mentauhidkan Allah. Akan tetapi yang terjadi apa Pak? Ketika mensyukuri nikmat tersebut, umat manusia malah bersyukur kepada sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika bersyukur atas nikmat tersebut, yang kita puji-puji adalah sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya katakan misalkan seorang manusia memberikan hadiah kepada kita. Ya Pak ya. Nah ini yang betul-betul kita puji ya manusianya gitu loh. Orang yang memberikan hadiah tadi kepada kita. Nah ini yang betul-betul kita puji-puji. Kita sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sementara Allah yang menggerakkan hati orang tersebut sehingga dia memberikan hadiah kepada kita, nyaris kita abaikan Pak. Padahal hadiah itu dari mana? Dari Allah. Hatinya digerakkan untuk memberi kepada kita, ya Allah yang menggerakkan. Bagaimana kalau misalkan Allah menggerakkan hatinya memberi kepada orang lain? Ya Bapak nggak dapat. Jadi Allah sebetulnya yang menjadi pelaku semuanya gitu ya. Cuman ya itulah manusia Pak. Giliran bersyukur, mereka bersyukur berterima kasih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersyukur kepada selain Allah, ya ini bahaya juga Pak. Ya, termasuk syirik juga. Ya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ini ikatan janji kita dengan Allah, bahwa kita harus mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Kemudian ikatan janji ya termasuk segala sesuatu yang menjadi perintah Allah di dalam Al-Quran dan sesuatu yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita wajib menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Ya, wajib menjalankan hal itu Pak. Ya sholat, puasa dan yang lain-lain gitu ya.
Kemudian wajib juga bagi kita meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Ya, jadi nggak boleh sembarangan, Pak. Ya, nggak boleh sembarangan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya di dalam ayat ini Allah mengancam Bani Israel saat mengambil janji tadi, Pak, ya, dengan apa? Mengangkat bukit Sinai di atas kepala mereka. Jamaah sekalian, seperti dikatakan oleh Syekh Utsaimin dan juga di sini pun disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Pak, ya, saat posisi terancam mereka pada akhirnya sujud, ya Pak, ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sujudnya bagaimana, Pak? Sujudnya hanya sebagian wajah aja. Ya. Jadi hanya sebelah dari wajah mereka aja yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebelahnya lagi melihat ke atas. Karena mereka takut kalau bukit ini jatuh menimpa mereka. Jadi mereka begini, Pak. Ya, sujud sembari melihat bukit yang ada di atas mereka. Nah, itu orang-orang Yahudi sampai sekarang sujudnya di tembok ratapan itu seperti itu, Pak. Hanya sebagian dari kening mereka atau sebagian dari wajah mereka yang diletakkan di tempat sujud, ya Pak, ya. Adapun satunya lagi tidak. Kenapa? Seperti dikatakan oleh Syekh Utsaimin, kata mereka, ya Pak, ya, kata mereka, dengan sujud seperti itulah pada akhirnya Allah mengembalikan bukit Sinai ke posisinya. Pada akhirnya Allah tidak jadi menimpakan bukit tersebut terhadap mereka. Jadi kata mereka, karena mereka sujudnya seperti itu, sehingga Allah menarik ancaman tadi, gitu ya. Jadi wallahu a'lam jamaah sekalian, intisari yang mesti kita ambil dari sini, ketika kita menjalankan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai di saat-saat posisi kita sedang terancam. Ini banyak orang yang melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di saat ia lagi genting aja gitu loh, Pak. Di saat keadaan hidupnya lagi keadaan sulit aja gitu loh. Ya, sebagai contoh misalkan di saat seseorang ditimpa katakan musibah, ya Pak, ya. Salah satu dari keluarganya ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perhatikan keluarga ini, ya, akan tekun menjalankan perintah Allah. Tadinya mereka tidak pernah sholat karena ujian tadi, ya, langsung mereka mengamalkan sholat. Tapi wallahu alam, setelah kondisi musibah ini mulai hilang, gitu ya, pedihnya ditimpa musibah kematian ini mulai hilang. Nah, ini mereka kembali lagi lari dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat-saat genting mereka baru betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang beriman, Pak. Ya, tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang beriman. Ya, sebagai contoh lain misalkan dijelaskan oleh Allah juga di dalam Al-Qur'an, Pak, ya, ada sekelompok orang kafir yang sedang berlayar. Tahu-tahu kapal mereka dihantam oleh badai. Nah, dalam posisi diancam bahaya tenggelam gitu, Pak, ya. Ya, mereka mengatakan Rob kami adalah Allah. Jadi mereka betul-betul bergantung kepada Allah dalam keadaan genting semacam itu, ya. Maka oleh karena ini jemaah sekalian yang saya muliakan, sekali lagi kita sebagai orang yang beriman tidak pantas mengibadahi Allah hanya di saat-saat terancam aja gitu loh. Hanya di saat-saat ada masalah. Jadi kalau lagi ada masalah konsultasi, ya ke ustaz konsultasi gitu ya. Nanya amalan apa yang mesti dilakukan biar masalah ini clear. Itu yang terjadi bagi kebanyakan kaum muslimin gitu ya. Nah, giliran masalahnya udah selesai, apa yang dilakukan? Ia kembali kepada kondisi semula gitu ya. Jadi jamaah sekalian, kita tuh betul-betul orang-orang yang memiliki hati yang sehat, Pak. Jadi orang-orang beriman itu hatinya betul-betul sehat gitu ya. Nah, hati yang sehat itu
baru baik, nggak mesti ditegur dulu. Ya, jadi tahu diri itu hati yang sehat, Pak. Tahu kalau ini wajib, ya udah dilakukan dengan baik. Itu hati yang sehat. Nggak menunggu dulu ia ditegur oleh Allah dengan apa? Dengan masalah. Katakan dengan penyakit atau yang lain-lain. Nggak mesti seperti itu kalau kita orang yang beriman. Ya, baik. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, intisari ketiga yang mesti kita ambil di sini, ya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi Pak ya, kita harus berpegang teguh terhadap janji-janji dengan Allah, apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan oleh Nabi, dengan keadaan yang serius, keadaan yang kuat. Nah, ini yang dijelaskan tadi di dalam hadis Pak ya, addu alaiha bin nawadi. Hendaklah kalian menggigit apa yang kalian dapatkan dari Allah di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan gigi geraham. Artinya saat kita mendapatkan perintah dari Allah, ya kita betul-betul jadikan hal itu sebagai prinsip. Ya Pak ya, sebagai pegangan. Ya, supaya apa? Supaya hal ini betul-betul bisa kita jalankan dengan baik. Karena kalau kita tidak berprinsip Pak, tidak berpegang teguh, ya yang ada apa nantinya? Lagi enak ya kita jalankan, lagi nggak enak ya kita tinggalkan gitu ya. Tapi kalau udah jadi prinsip Pak, enak nggak enak, ini mesti dijalankan. Jadi wallahu a'lam, kalau kita betul-betul berprinsip dengan keadaan yang kokoh terhadap ayat-ayat Allah, terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, kesesatan apapun yang mengancam kita, insya Allah bisa dihindari gitu ya. Intinya kita berprinsip, itu aja Pak. Ya, berprinsip. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, di sini Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa intisari yang mesti kita ambil di sini? Saat kita melakukan kebaikan Pak ya, saat kita melakukan kebaikan, upayakan kebaikan ini bisa melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya seperti di dalam ayat ini, mereka mengingat-ingat apa yang ada di dalam kitab mereka, kitab Taurat, dengan cara membacanya, menghafalnya, mengamalkannya. Lalu muncul apa? Muncul takwa. Artinya akan ada kebaikan-kebaikan yang lain. Nah ini yang mesti kita upayakan Pak ya. Jadi saat kita melakukan satu kebaikan, ya upayakan melakukan kebaikan yang lain, terus berkembang gitu Pak ya. Selesai dari satu kebaikan, tambah lagi kebaikan yang lain. Nah ini sangat penting Pak ya, sangat penting memperbesar jenis-jenis kebaikan yang menjadi amalan-amalan kita, memperbanyak jenis-jenis kebaikan yang menjadi amalan kita. Ini sangat penting Pak. Apa alasannya? Yang pertama kata ulama-ulama kita, jika seseorang melakukan kebaikan lalu berkeinginan untuk melakukan kebaikan yang lain, ini pertanda kalau kebaikan sebelumnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebaikan yang kita lakukan belum melahirkan kebaikan yang lain, nah ini pertanda kalau kebaikan tersebut belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, ya kita telah memasuki Islam secara kafah. Ya Pak ya, kita memasuki Islam secara kafah. Sementara kita ketahui ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibenarkan seseorang masuk ke dalam Islam hanya satu pintu aja, hanya parsial aja gitu Pak ya. Kata Nabi, pintu-pintu keimanan dan kebaikan itu sampai 70 pintu Pak. Semuanya harus dimasuki, ya. Baik. Kemudian selanjutnya summa tawallaitum min ba'di dzalik. Ya Bani Israil itu setelah diancam lalu diikat perjanjian, mereka ikut dengan perjanjian tersebut. Tapi pada akhirnya apa? Mereka ingkar. Nah ini bagi kita pun lumrah terjadi Pak. Ya, kadang-kadang kita udah menjalankan satu kebaikan, tapi kadang-kadang ada ujian gitu ya. Akhirnya kebaikan ini lepas lagi gitu ya. Jadi wallahu a'lam ini lumrah terjadi dalam kehidupan kita. Ya, di mana kita menyalahi janji-janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang ya berkaitan dengan larangan-larangan Allah.
Ya lumrah terjadi dalam kehidupan kita, ya kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalau misalkan dua-duanya terjadi, ya posisi kita dalam keadaan terancam, Pak. Ya, terancam. Ancamannya kerugian dunia dan akhirat. Ya, kerugiannya katakan misalkan kalau misalkan siksa gitu Pak ya, bayangin kalau seperti yang diancamkan oleh Allah, bukit Sinai diangkat di atas kepala mereka gitu ya. Bayangkan kalau seperti itu misalkan. Tapi yang jelas kelak di yaumil akhir lebih dari itu, Pak. Ya, lebih dari itu. Nah, kalau misalkan kita mengabaikan perintah Allah dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan terancam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ilah yang sangat penyayang terhadap kita, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala ilah yang senantiasa menyelimuti kita dengan karunia dan kasih sayang. Coba Bapak lihat bagaimana kasih sayang Allah besarnya terhadap kita saat kita bersalah dengan mengabaikan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Allah siapkan fadl. Ya, walaula fadlullah. Apa tadi fadl, Pak, tafsirnya? Masih ingat ya tadi, Pak? Karunia. Apa tafsirnya tadi? Taubat. Itu tafsirnya, Pak. Falaula fadlullahi alaikum. Fadlullah itu apa maksudnya? Taubat. Jadi Allah sediakan taubat. Coba Bapak lihat ya, kasih sayang Allah itu luar biasa. Kita salah, Allah buka pintu yang bisa kita masuki untuk meminta maaf kepada Allah. Kemudian pintu taubat ini Allah buka jauh lebih luas dibanding kejahatan yang kita lakukan, Pak. Ya, jadi pintu taubat yang dibuka oleh Allah itu lebih luas dari kejahatan kita gitu, Pak. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis ya Pak ya, seandainya ada orang yang berdosa, kata Nabi kita Pak ya, seandainya ada orang yang berdosa sepenuh bumi, lalu ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya, akan tetapi ia tidak melakukan kesyirikan, dosa sepenuh bumi ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalkan ada orang yang berdosa seperti awan yang ada di atas bumi ini gitu, Pak. Lalu ia minta ampun kepada Allah, semuanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membuka pintu taubat dengan Ghaffar, Ghafur, Ghafir. Ada tiga, Pak. Ada tiga kategori, Pak. Ya, ini semuanya adalah keluasan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi at-tawwab, gitu banyak, Pak. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi kita. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, Allah kirimkan Rasul untuk meluruskan itu, Pak. Ya, Allah kirim Rasul-Rasul untuk meluruskan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian Allah turunkan apa? Kitab untuk menjadi petunjuk jalan bagi kita. Tujuannya apa? Supaya kita nggak rugi, supaya kita beruntung dunia dan akhirat. Coba Bapak lihat bagaimana kasih sayang Allah. Allah nggak menghendaki kita rugi. Ya Pak ya. Allah nggak menghendaki kita rugi di dunia ini dan rugi di akhirat. Allah menginginkan kita semua itu mendapatkan keuntungan. Bahkan kalau Bapak perhatikan, apabila janji-janji dengan Allah kita tunaikan, hal itu dianggap oleh Allah sebagai transaksi, Pak. Ya, Bapak sholat misalkan, Bapak menjaga tauhid, Bapak menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Nah ini pengamalan terhadap hal ini Allah bahasakan dengan bahasa transaksi. Dan keuntungan yang ditawarkan oleh Allah dari transaksi ini nggak main-main, Pak. Surga, ya, surga yang menjadi balasan atau keuntungan yang akan Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, tidak ada sosok yang baik terhadap kita, Pak ya. Ya, tidak ada sosok manusia yang baik kepada kita
lebih dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Katakan misalkan ibu kita, enggak sepenuhnya ibu kita menghendaki hal-hal yang baik untuk kita. Ya. Jadi wallahu a'lam, sekalipun ibu kita menghendaki hal-hal yang baik kepada kita, ya ibu kita nggak mampu melakukan itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala betul-betul menghendaki kebaikan kepada kita. Allah bukakan pintu taubat supaya kita mendapatkan kebaikan. Allah kirimkan Rasul supaya kita tahu jalan kebaikan. Allah turunkan kitab supaya kita punya guidance gitu Pak ya, supaya kita punya petunjuk untuk mendapatkan keuntungan. Nah, orang tua kita, orang yang paling sayang sama kita, belum sepenuhnya menghendaki keuntungan kepada kita. Ya buktinya ada banyak orang tua yang mengajarkan hal-hal buruk kepada anak-anaknya. Banyak orang tua yang mengajarkan hal-hal buruk kepada anak-anaknya. Contoh misalkan orang tua yang katakan suka maling, ya udah profesi ini diwariskan kepada anaknya. Jadi orang tua macam ini menghendaki keburukan terjadi kepada anaknya. Adapun Allah itu enggak seperti itu Pak. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita sama-sama berupaya untuk memegang janji-janji kita dengan Allah. Karena sesungguhnya di balik itu Allah menghendaki kebaikan kepada kita semua. Allah berharap agar kita enggak ditimpa kerugian baik di dunia ini maupun kelak di yaumil akhir. Demikian yang dapat disampaikan. Udah lewat jauh ini Pak. Ada pertanyaan lagi? Satu aja Pak ya. Ada pertanyaan? Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.